Epilogi. Terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan bahu lawean pada diri Sedayu. Mereka percaya ada makhluk yang menguasai tubuh Sedayu dan akan membunuh siapa saja yang mencintainya. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan kisah horor persembahan dariku. Malam sebelumnya, alunan irama lagu terdengar merdu dari sebuah radio yang diletakkan di atas meja di ruang tengah. Warto baru saja membelikan radio itu untuk Sedayu. "Suaranya bagus ya, Kang, jernih dan jelas," ucap Sedayu dengan senyuman mengembang di wajahnya. "Iya Yu, kualitasnya bagus. Itu sebabnya harganya lebih mahal bila dibandingkan dengan radio sejenis." Warto mengelus rambut legam Sedayu yang tergerai di atas kursi panjang. Perempuan itu memejamkan matanya, menikmati sentuhan sang suami. Kepalanya berada di pangkuan Warto. "Yu," panggil Warto mesra. "Aku ingin secepatnya punya anak darimu, anak yang banyak." Sedayu memalingkan wajahnya sekilas untuk menatap sang suami, lalu kembali ke posisi semula. Ia tersenyum sambil memejamkan mata. "Kenapa terburu-buru, Kang? Toh Kakang kan sudah mempunyai 3 orang anak, lelaki dan perempuan," gumam Sedayu. "Aku suka anak-anak. Sejak kecil, aku selalu merasa kesepian karena terlahir sebagai anak tunggal. Itu sebabnya semenjak menikah aku bercita-cita untuk mempunyai anak yang banyak. Ya, semoga saja kita mempunyai banyak anak ya, Kang. Simbok juga katanya sudah tidak sabar ingin segera menimang cucu." "Iya Yu, itu sudah pasti." Siaran lagu-lagu telah berakhir. Kini radio itu mulai menyiarkan pertunjukan wayang kulit. "Sudah larut malam Yu, ayo kita pindah ke kamar saja." Sedayu mengangguk dan bangkit sembari membenahi rambutnya yang terurai. Ia meraih radio itu, mematikannya, lalu berjalan tersaruk menuju ke kamar. "Sudah ngantuk Yu? Jangan tidur dulu, kita masih ada tugas. Lagi pula, besok pagi kan aku harus meninggalkanmu untuk kembali bekerja," goda Warto sambil memeriksa pintu dan jendela. Sedayu hanya tertawa pelan mendengar ucapan sang suami. Warto memasuki kamar dan menghampiri Sedayu yang sudah berbaring menanti di atas ranjang mereka. Mereka langsung tertidur setelah melakukan hubungan intim yang melelahkan. Tubuh Warto masih terbaring terlentang dengan kedua lengan dan kakinya di sisi tubuhnya. Senyuman bahagia masih terukir di wajah lelaki itu, meskipun ia sudah jauh terhanyut ke alam mimpi. Sedayu pun tampak tertidur tenang dan santai. Tarikan napasnya perlahan dan teratur. Tubuh telanjangnya hanya berbalut sehelai kain jarik yang sejuk. Setengah sadar, Sedayu mendengar sang suami memanggil-manggil namanya. "Yu, tolong Yu." Suara itu sayup namun jelas. Sedayu hanya menggumam singkat. Ia terlalu lelah dan mengantuk. "Tolong Yu."
suara itu kembali terdengar. Sedayu meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah mimpi. Toh ia sering mengalami mimpi buruk tentang Aji Saka dan Mahesa. Namun sepersekian detik kemudian ia tersentak dan sontak membuka mata. Seketika Sedayu terperangah dan nyaris menjerit saat melihat pemandangan mengerikan yang terpampang di depan matanya. Diterangi temaram lampu teplok kecil yang diletakkan di atas lemari. Ia melihat sang suami yang terbujur kaku dengan mata membelalak ke atas. Jari kaki Warto menekuk ke bawah dan kedua telapak tangannya terbuka lebar di sisi tubuhnya. Seolah lelaki itu sedang menahan kesakitan yang luar biasa. Meski tubuhnya bergetar dan kaku, namun tampaknya Warto sama sekali tak bisa mengubah posisi tubuhnya yang mengejang bagai sebatang kayu. Sedayu ingin menggapai dan menyentuh tubuh Warto, namun anehnya, ia pun sama sekali tak bisa menggerakkan tubuhnya. Gelombang kepanikan seketika menyerbunya. Sedayu ingin berteriak untuk meminta pertolongan, namun bibirnya hanya terbuka dan bergetar. Tak ada sepatah kata pun yang terlontar. Dengan posisi tubuh yang menyamping seperti itu, ia bisa melihat dengan sangat jelas tubuh dan ekspresi wajah sang suami yang sedang bertarung melawan maut. Sedayu masih bisa mendengar teriakan parau sang suami meminta pertolongannya. Namun, matanya hanya bisa melihat bibir sang suami yang bergerak-gerak. Suara itu bukan berasal dari bibir Warto. Seakan-akan suara itu berasal dari sebuah sumur yang dalam, jauh dan menggema. Rasa ketakutan, keheranan, kebingungan kini campur aduk memenuhi benak Sedayu. Bersamaan dengan itu, Sedayu merasakan pandangan matanya menjadi buram. Ia terkejut dan mengira itu adalah kabut, mengingat udara yang tiba-tiba terasa dingin menyengat. Sedayu menggigil kedinginan. Selimut jarik tipis itu tak kuasa melindungi tubuh telanjangnya dari suhu yang mendadak turun drastis. Namun ternyata yang dilihatnya bukanlah kabut sebenarnya. Ia melihat sesuatu yang menyerupai kabut tipis itu tiba-tiba mengumpul jadi satu hingga membentuk seperti sebuah tali yang panjang. Benda itu berputar pelan mengelilingi kamar mereka. Wujudnya semakin besar dan pekat. Perlahan, benda itu berubah wujud menjadi sosok lelaki bertubuh ular, mulai dari bagian dada ke bawah. Rambut makhluk itu panjang terurai dengan bola mata bulat berwarna kehijauan. Sesekali terlihat lidahnya yang bercabang dan berwarna semerah darah keluar dari mulutnya yang kecil. Mulut itu mengerucut dengan dua buah taring panjang melengkung yang keluar dari bagian atas deretan gigi-giginya. Sisik-sisik di tubuh makhluk itu tampak berkilat-kilat terkena cahaya dari lampu teplok. Warnanya hitam kehijauan dan mengeluarkan aroma amis dan anyir yang memualkan. Makhluk itu tetap melayang di atas ranjang, nyaris menyentuh kayu penyangga genteng rumah. Sedayu yang semakin ketakutan dan panik hanya bisa pasrah meneteskan air mata karena ia tak bisa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Dalam hati ia berdoa agar makhluk itu segera pergi tanpa menyentuh mereka. Namun tampaknya makhluk itu belum ingin pergi. Perlahan ekor makhluk itu
menelusup ke bawah punggung Warto, lalu membelit dan menggulung sekujur tubuhnya. Tubuh Warto kini terangkat setinggi 1 meter di atas ranjang mereka. Sedayu menjerit-jerit histeris melihat pemandangan itu. Namun suaranya tersangkut di tenggorokan. Ia serasa berada di dunia yang hening tanpa suara apapun. Mata makhluk itu mengerjap-erjap dan lidahnya menjulur-julur cepat. Warto yang tak berdaya hanya bisa menganga dan membelalakkan matanya. Kini wajah makhluk itu tepat berada di atas wajah Warto yang hanya sejarak sejengkal. Makhluk itu membuka mulutnya hingga terlihat barisan giginya yang runcing dengan 2 pasang taring di bagian bawah dan atas giginya. Warto berusaha memberontak. Namun hanya bola matanya yang bergerak cepat ke kanan kiri dengan pandangan ketakutan dan putus asa. Makhluk itu menelengkan kepalanya dan mengamati wajah Warto. Perlahan-lahan lidah makhluk itu memanjang dan memasuki mulut Warto yang terbuka lebar. Tubuh Warto menghentak-hentak saat lidah makhluk itu memasuki tubuhnya. Bola matanya terbalik ke atas sehingga hanya menyisakan warna putihnya saja. Semua hal itu disaksikan langsung oleh Sedayu dalam jarak hanya 2 meter. Perempuan itu seolah dipaksa untuk menyaksikannya meski ia sudah memohon dalam hati agar bisa menutup matanya atau lebih baik jatuh pingsan ketimbang harus menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Namun sialnya, kedua permohonan itu tak terkabulkan. Terdengar suara tegukan keras seiring dengan tubuh Warto yang terhentak-hentak. Kulit Warto perlahan memucat, seolah darahnya mulai habis terkuras. Makhluk itu tampak serakah menghisap darah Warto. Beberapa detik kemudian, kepala Warto pun terkulai. Perlahan, mata dan mulutnya menutup. Hingga ajal menjemput, tak ada suara apapun yang keluar dari bibirnya. Makhluk itu mulai mengendurkan lilitan ekornya pada tubuh Warto, lalu melemparkan jasad lelaki itu ke atas ranjang. Warto kembali terbaring terlentang, mirip seperti orang yang sedang tertidur pulas. Namun kali ini, tubuh itu telah kehilangan nyawanya. Makhluk bertubuh ular itu memandangi Sedayu dalam beberapa detik. Matanya yang bulat dengan pupil mata pipih berwarna kekuningan mengerjap dengan cepat. Dalam pikirannya, Sedayu seolah bisa mendengar makhluk itu tertawa terbahak-bahak di sela desisannya. Amarah dan kesedihan yang menyerangnya membuat air mata Sedayu semakin menderas. Makhluk itu masih melayang di atas ranjang Sedayu. Ekornya bergerak pelan ke sana kemari. Kedua tangannya kini bersedekap. Perlahan sosoknya memudar, lalu menghilang tak bersisa. Beberapa detik kemudian, barulah Sedayu bisa menggerakkan tubuhnya dan menjerit histeris sembari memeluk jasad sang suami. Siswa segera menyambar handuk dan berjalan ke kamar mandi setelah kepergian sang ibu dan Nyitum untuk melayat ke rumah Sedayu. Ia tak ingin bergabung dengan para warga yang berbondong-bondong datang ke sana. Siswa tahu mereka bukan sekedar datang untuk melayat, melainkan untuk memenuhi rasa penasaran mereka
tentang apa yang terjadi pada suami ketiga Sedayu. Siswa sama sekali tak peduli tentang itu semua. Ia mempunyai rencana lain yang lebih penting, yaitu menemui Farida. Jalan menuju ke rumah Ki Slamet dan Nyi Gati tampak lengang. Rupanya, kematian Warto yang menggemparkan membuat nyaris seluruh penduduk kampung menjadi penasaran dan berbondong-bondong menuju ke rumah Sedayu. Siswa berjalan cepat di sela rumah dan kebun warga. Dari kejauhan, ia melihat pintu rumah Ki Slamet tertutup. Hal yang mengherankan, mengingat jarang sekali pintu-pintu rumah warga kampung yang tertutup pada saat siang hari. Apalagi bila ada penghuninya yang selalu berada di rumah, seperti Farida dan Nyi Gati. Siswa mengambil jarak agak jauh dan memutari rumah itu menuju ke belakang rumah. Ia berharap pintu belakang rumah itu terbuka dan ia bisa menyelinap masuk. Namun sayang sekali, pintu belakang pun tampak tertutup rapat. Siswa mencoba merapatkan tubuhnya pada dinding papan yang mulai berlubang di sana-sini untuk mendengarkan suara di dalam rumah. Namun, ia tak mendengar apa-apa. Suasana di dalam rumah itu sangat senyap. Hanya terdengar suara berisik serangga yang hinggap dan mencari makan di sela-sela pohon nangka dan sengon di kebun belakang rumah itu. Dalam hati siswa bertanya-tanya, apakah rumah itu sedang kosong? Ataukah Farida dan ibunya sedang beristirahat dan tidur siang? Siswa memutuskan untuk menunggu beberapa saat. Ia ingin berbisik memanggil Farida, namun ia khawatir bila suaranya malah membangunkan Nyi Gati. Penantian siswa ternyata sia-sia belaka. Meski waktu zuhur telah lewat dan sinar matahari sudah berada tepat di atas ubun-ubun, namun rumah itu tetap sunyi dan tertutup rapat. Siswa kebingungan. Ia ingin bertanya ke tetangga terdekat, namun ia tak mau ada orang yang memergokinya ingin menemui Farida. Karena lelah dan kesal, siswa pun akhirnya memutuskan untuk pulang. Rumah Nyi Suti masih sepi. Ibu siswa itu mungkin masih berada di rumah Sedayu. Dengan langkah gontai penuh amarah, siswa menuju ke kamarnya dan mengurung diri seharian. Sore harinya, siswa kembali mengunjungi rumah Ki Slamet, berharap Farida sudah ada di rumah. Namun kondisi rumah itu sama saja seperti saat ia mengunjunginya beberapa jam yang lalu. Masih sepi dan terkunci. Siswa benar-benar kebingungan. Dipandanginya kantong kain dalam genggamannya yang berisi sejumlah uang untuk Farida. Namun ia tak tahu di mana gadis itu berada. Akhirnya, dengan putus asa, siswa pun meninggalkan rumah itu dan memilih untuk nongkrong di warung kopi Mbah Parjo. Di tengah jalan ia baru teringat, warung kopi milik Mbah Parjo itu terletak di dekat jalan masuk ke area pemakaman kampung. Hari ini, Warto dimakamkan di sana. Di warung kopi itu, siswa berusaha menutupi kegelisahannya karena tak bisa bertemu dengan Farida dengan cara bercanda dengan para pemuda sebayanya yang juga suka menghabiskan waktu di sana. Sedayu yang kebetulan pulang terakhir dari pemakaman sang suami pun tak luput dari candaan dan olok-olok siswa. Perempuan yang pernah digilainya itu
kini tertimpa kemalangan. Siswa yang amat marah karena tak bertemu dengan Farida pun seperti menemukan pelampiasan amarahnya dengan cara mengolok-olok Sedayu. Namun, tatapan mata tajam dan raut wajah datar Sedayu tanpa sepatah kata pun yang terucap membuat bulu roma siswa terasa bergidik. Demikianlah akhir part ke-13 dari kisah fiksi horor yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi bila aku mengupload part berikutnya. Terima kasih.